5 tahun sudah grup musik Kantata Takwa tidak menyapa para penggemarnya sejak konser kelabu mereka di parkir Senayan bulan Juli tahun 98 yang lalu. Konser yang diwarnai dengan kerusuhan itu semakin mengangkat nama Iwan Fals sang vokalis yang berusaha menjadi penenang massa yang kalap. Sayangnya upaya Iwan Fals ketika itu tidak membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, ia malah memutuskan untuk beristirahat dari grup musik yang dimotori pengusaha yang hobi bermusik Setiawan Jodi. Pemirsa, janda muda Kevin Nasution sedang terlibat asmara dengan seorang pengusaha bernama Harry. Kabarnya mereka bertemu di kolam renang saat Kevin mengajar salah satu muridnya yang ternyata anak dari duda tersebut. Kalau belakangan ini Anda melihat wajah perenang Kevin Rus Nasution berbunga-bunga, ia memang tengah jatuh cinta. Sejak 4 bulan yang lalu, seorang pengusaha bernama Harry telah mengisi kesendirian janda muda ini. Kalau spesial sih mungkin sekarang yang lagi deket memang ada. Kita jalan, mengalir seperti air gitu aja, terus udah gitu. Tapi memang frekuensi banyak banyak banget. Kita sering ketemu, kita sering saling nolong lah gitu. Kalau misalnya dia memang bener-bener sepi, atau aku juga kayak gitu, sebaliknya. Aku sukanya emang sama dia. Faktor kebetulan melatar belakangi pertemuan Kevin dan sang pengusaha yang berstatus duda beranak satu. Kevin yang pelatih renang secara tidak sengaja bertemu dengan orang tua salah satu muridnya. Pertemuan tidak sengaja itu berbuah rasa suka yang berlanjut dengan saling penjajakan. Senangnya dia lebih tua dari saya 10 tahun, jadi mungkin, apa yang saya nggak bisa, mungkin dia lebih bisa gitu loh. Kita punya pengalaman, gagal rumah tangga tuh sama gitu. Jadi itu yang buat aku sama dia mungkin bisa ngerasa klop atau enggak enak ngomongnya gitu. Kadang-kadang kita suka bawa anak-anak main gitu. Usia kebersamaan yang belum lama membuat Kevin belum berniat memperkenalkan teman spesialnya itu kepada keluarganya maupun kepada Anda. Karena ia pun belum berniat untuk segera mencari pendamping hidup yang baru. Kalau sekarang misinya aku atau tujuan aku sekarang bukan untuk punya pendamping lagi atau untuk merit lagi dulu gitu. Mungkin aku punya keinginan, tapi nggak sekarang karena aku masih kasihan sama anakku. Aku juga harus lebih hati-hati, harus lebih menilai, eee, bener-bener orang yang nanti akan, jadi sama aku itu orang yang perhatian atau enggak, orang yang suka sama anak atau enggak, apa karena kan kondisi aku punya anak, gitu. Jadi aku masih belajar aja deh dulu, sekarang belajar maksudnya belajar, untuk, nggak terburu-buru. Pemirsa, setelah berpisah cukup lama, rasa kangen antara Iwan Fals dan Kantata Takwa akhirnya tidak tertahankan lagi. Rencananya mereka akan menemui para penggemar dengan menggelar konser tanggal 30 Agustus nanti. Mari kita simak kabar terlengkapnya dalam tayangan berikut ini. 5 tahun sudah grup musik Kantata Takwa tidak menyapa para penggemarnya sejak konser kelabu mereka di parkir Senayan bulan Juli tahun 98 yang lalu. Konser yang diwarnai dengan kerusuhan itu semakin mengangkat nama Iwan Fals sang vokalis yang berusaha menjadi penenang massa yang kalap. Sayangnya upaya Iwan Fals ketika itu tidak membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, ia malah memutuskan untuk beristirahat dari grup musik yang dimotori pengusaha yang hobi bermusik Setiawan Jodi. Sejak kehilangan salah satu vokalisnya itu, Kantata Takwa semakin tidak terdengar. Tapi bagi Anda penggemar lagu-lagu Kantata Takwa tidak usah berkecil hati. Karena pada tanggal 30 Agustus nanti, Kantata Takwa akan menggelar konser di parkir Senayan, Jakarta. Konser yang bertema kesaksian itu diyakini mampu mengajak para penggemar grup musik ini untuk bernostalgia dengan lagu-lagu andalan mereka. Persiapan saya harus lebih hafal lagi syair lagu, hafal lagi chord, terus kemudian saya lebih, latihan untuk suara kan kadang, psikologis ya apa ya, ya saya harus bergembira terus gitu, harus senang, harus apa, supaya saya nyanyi nggak sumbang, nggak gitar nggak salah. Kalau umpamanya saya grogi atau gimana kan chord bisa salah, kalau chord salah nanti Yogi marah-marah. Iwan Fals yakin konser Kantata Takwa kali ini bisa berjalan lancar tanpa ada kerusuhan. Sehingga konser di Jakarta itu diharapkan bisa berlanjut ke daerah lain di Indonesia. Dulu kan memang belum siap kita menerima pertunjukan-pertunjukan besar ya. Kalau sekarang kan pertunjukan udah banyak di televisi, pertunjukan gratis pun udah banyak. Ada dangdut di televisi itu kan ribuan, 100.000 penonton, 150.000 penonton itu
Mereka datang dengan keluarga, anak istrinya, tukang tukang jualan, makan, dengar musik, enak. Begitu juga aku pikir di Kantata. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut ini kabar yang layak Anda simak. Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar penyanyi dangdut Iis Dahlia mendapat cekal dari sebuah stasiun televisi swasta yang biasa menayangkan program dangdut. Berita yang beredar saat itu, Iis melanggar kesepakatan dengan tampil di stasiun lain saat terikat kontrak untuk mengisi acara di stasiun televisi tersebut. Sejak saat ini, penampilan Iis Dahlia memang tidak lagi terlihat. Padahal sebelumnya, ia pernah menjadi salah satu penyanyi dangdut yang dikontrak secara eksklusif. Sepertinya persoalan cekal-mencekal antara Iis Dahlia dengan televisi swasta berslogan pendidikan itu sudah berakhir. Nyatanya ia kembali terlibat sebagai pengisi acara bersama penyanyi dangdut papan atas lainnya dalam program musik yang akan ditayangkan di stasiun tersebut. Gosipnya begini-begini enggak lah gitu. Ternyata juga setelah jauh sebelumnya juga udah nyanyi kok di stasiunnya mereka. Enggak lama karena waktu itu memang TPI nggak banyak bikin acara musik gitu kan. Setelah ada acara musik gue nyanyi kok, makanya gue bilang di mana nih ini. Oh, oke, dia katanya dicekal, gue sih bercanda-bercandain gitu. Sejak Selasa malam lalu, presenter kocak Taufik Safalas terpaksa berbaring di Rumah Sakit Siloam Karawaci akibat tekanan darahnya yang meningkat hingga mencapai 200/180. Meski merasakan sakit di bagian kepala, ia masih sempat melarikan mobilnya menuju rumah sakit. Melihat kondisinya yang cukup parah, dokter menyarankan agar Taufik Safalas menjalani perawatan secara intensif di sana. Tidak jelas apa yang menjadi penyebabnya, yang pasti sejak beberapa hari sebelumnya, ia sudah mengeluhkan kepalanya yang sering pusing dan tubuhnya yang pegal-pegal. Walau kondisinya sudah mulai membaik, dokter menyarankan agar ia menghentikan semua kegiatannya sampai kondisinya benar-benar pulih. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari Minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Meriam Bellina. Pasti semua orang tahu bahwa sepak terjangnya di dunia entertain sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Suka duka telah dia lewati termasuk kegagalan pernikahan untuk kedua kalinya. Lalu apakah alasan dia kenapa sampai sekarang masih tetap aktif di dunia sinetron? Mari pemirsa kita ikuti saja kisahnya. Pemirsa, kini usia artis yang satu ini sudah lewat 38 tahun. Tapi coba perhatikan dengan seksama, keayuan belum juga pudar dari wajahnya. Dan malah bisa dibilang semakin matang. Ya, itulah Elisa Maria Bellina Bambu atau yang selama ini lebih kita kenal dengan nama Meriam Bellina. Anda ingin melihat sosok Meriam yang lain? Ini gambar Meriam yang kami ambil November 98 saat ia sedang berdampingan dengan Inneke Koesherawati. Lalu ini tampilan Mer di awal tahun 99 saat ia baru memotong pendek rambutnya. 4 bulan setelah dipotong, kami kembali menemui Mer saat ia sedang syuting video klip untuk album terbarunya. Itulah koleksi beberapa gambar Mer di akhir tahun 90-an yang kami punya. Sosok, karir, dan perjalanan hidup perempuan kelahiran Bandung 10 April 65 itu memang selalu menarik untuk diungkit. Kehidupan masa kecil misalnya. Anak kelima dari 6 bersaudara berdarah Indo ini sejak umur 8 tahun sudah diajak merantau oleh kedua orang tuanya ke Kanada. Selama 5 tahun di perantauan, ia mulai punya cita-cita ingin jadi pramugari dengan alasan supaya bisa keliling dunia. Tapi cita-citanya itu tidak kesampaian karena ia akhirnya malah jadi bintang film. Tempat parkir saja, nanti saya jelaskan di sana. Sebenarnya kepengen jadi pramugari karena pengen keliling dunia. Tapi karena sekarang jadi bintang film, ya punya duit-duit dikit jadi bisa keliling dunia juga. Jadi impas lah. Memang film kemudian jadi dunianya. Ke bidang akting akhirnya Mer menceburkan diri secara total. Itu semua berawal tahun 79, setahun setelah ia kembali ke tanah air. Saat itu, Mer yang sempat menjadi sampul majalah gadis dan model iklan, bertemu dengan Ida Farida, seorang sutradara yang tertarik pada sosoknya. Dan setahun kemudian mengajaknya untuk main dalam film Perawan-Perawan. Giginya gondrong, pipinya jernih. Kemudian film demi film ia bintangi. Sampai akhirnya berhasil meraih 2 piala citra untuk perannya dalam film Cinta di Balik Noda tahun 84 dan film Taksi tahun 90.
Selamat pagi, Bu. Di film itu pula akhirnya Mer bertemu dengan Ferry Angriawan, seorang produser yang pada Desember 87 resmi menjadi pendampingnya. Nomor berapa dia, Bu? Maaf bang, Bung, jangan bicara aja. Saya harus sampai di sana jam 11. Bukan hanya di dunia seni peran Mer meraup sukses. Di bidang tarik suara pun ia boleh dibilang berhasil. Tapi sayang, di tengah kesuksesan karir, Mer tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hanya 2 tahun pernikahannya berjalan normal, setelah itu penuh dengan guncangan. Sampai akhirnya di tahun 90, rumah tangganya benar-benar karam.